Berlatar belakang di Uni Soviet, terlihat dua orang prajurit sedang ditugaskan untuk mengantarkan ransum ke sebuah desa. Namun di tengah jalan, salah satu dari mereka yang bernama Ivuskin turun dari mobil untuk menebang tanda petunjuk jalan. Sayangnya di tengah aksinya itu, tiba-tiba sebuah tank milik tentara Jerman muncul dan melancarkan serangan. Ivuskin ternyata bukan prajurit biasa. Dia seorang anggota Red Army dan sangat ahli dalam pertempuran tank. Makanya dia bisa memprediksi tembakan musuh. Menurut perhitungannya butuh 4 detik agar sebuah tank bisa menembakkan amunisinya. Maka dari itu sebelum tembakan terjadi dia sudah berbelok duluan. Malam itu, seorang kapten bernama Ivan mendapat perintah dari atasannya untuk tetap mempertahankan desa yang menjadi batas wilayah Uni Soviet dan Jerman. Sekalipun sudah kehilangan setengah pasukannya, mereka diminta untuk tetap berjuang hingga akhir. Tadinya dia sudah hampir putus asa. Untung saja Ivuskin muncul dan memberikan secercah harapan. Как Сталин ожидал. Представляю вашего нового командира. Не пера. Ivuskin menjelaskan ke anggotanya kalau misi mereka sangat simpel, yaitu mempertahankan desa tersebut agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Para anggotanya pun tertawa mendengar perintah itu, karena mana mungkin sebuah tank bisa melawan tank Jerman plus puluhan infanteri. Tapi Ivuskin terlihat sangat yakin dengan kemampuannya. Но курс командиров закончился отлично. Что на курорте? Буду расценивать как проявление трусости. Sekalipun sempat diremehkan, Ivuskin berhasil meyakinkan para bawahannya untuk menjalankan misi besok pagi. Dan singkat cerita, malam itu Ivuskin bersama seorang komandan tempur bernama Gobulija mulai mengatur strategi perang. Secara jumlah, mereka sudah kalah telak dari pasukan Jerman. Maka dari itu, Ivuskin harus memanfaatkan pasukan yang ada sebaik mungkin. Дорогая мамочка. Singkat cerita, keesokan paginya, sebelum memasuki desa, pimpinan pasukan Jerman bernama Vasily mulai merasa ada yang tidak beres. Walau demikian, dia tetap melanjutkan serangannya. Di lain sisi, sejak tadi, Ivuskin dan anggotanya sudah bersiap di posisi masing-masing. Mereka menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan kejutan. Tentu saja, Kapten Vasily tak sebodoh itu. Sebelum masuk ke dalam jebakan, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Suasana begitu sunyi menandakan para warga desa telah dievakuasi. Dan itu artinya ada beberapa tentara yang sedang bersembunyi. Sebelum Gobulija berhasil melancarkan serangan menggunakan meriamnya, Vasily sudah menyadari kehadirannya lebih dulu. 22-й, 33-й. Уничтожить. Ternyata meriam yang Gobulija pasang tadi merupakan jebakan agar tank Jerman berbaris rapi dari lajur tembakannya. Dan begitu semua persiapan selesai, saat itulah Ivuskin melancarkan serangan kejutan. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menghancurkan 3 tank sekaligus. Tapi tentu saja pertarungan belum berakhir, apalagi persembunyian mereka sekarang telah terbongkar. Untuk memastikan tak ada lagi serangan kejutan, para tentara Jerman menembakkan puluhan mortir, serta mengerahkan infanteri untuk menyisiri setiap gedung. Namun tiba-tiba, Ivuskin kembali melancarkan serangan tak terduga. Ternyata hanya ada 2 tentara infanteri yang ikut membantu Ivuskin dalam mempertahankan wilayah tersebut. Makanya sejak tadi mereka menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Masalahnya sekalipun sudah berhasil menghancurkan 4 tank Jerman, jumlah musuh masih sangat banyak. Tentara Jerman mulai melancarkan serangan bertubi-tubi. Mereka mencoba menghancurkan tank Ivuskin dengan segala cara. Situasi semakin mencekam karena tank mereka dikepung dari berbagai arah. Saat sibuk menghindar sana-sini, disitulah tank Vasily muncul untuk memberikan serangan kejutan. Akibat serangan tersebut, salah satu personil mereka tewas di tempat. Tak sampai sana, Kapten Gobulija juga tewas akibat serangan musuh tadi. Namun di saat-saat terakhirnya, dia sempat meminta agar anggotanya menghancurkan tank musuh menggunakan sebuah granat. Заряжай.
Jujur saja, Vasily sempat mengira pertarungan telah berakhir, tapi ternyata Ivuskin belum menyerah. Tank milik Uni Soviet masih bisa bermanuver dengan sangat lincah setelah menerima serangan tadi. Semua itu berkat kemampuan mengemudi anggota mereka yang bernama Stephen. Setelah beberapa kali melancarkan serangan, sekarang tank Jerman hanya tersisa 1 unit. Bisa dibilang inilah babak penentuan. Вольф, возьми себя в руки. Walau terkena tembakan, tank Vasily ternyata masih mampu beroperasi. Bahkan mereka mampu membalikan keadaan karena berhasil muncul dari titik buta Ivuskin. Walau demikian, pertarungan belum berakhir dan Ivuskin kembali melancarkan serangan terakhir yang mengakibatkan kedua tank mengalami rusak parah. Maka dari itu, ia bergegas keluar dari tanknya untuk bertarung menggunakan pistol. Dari sana, ia kemudian menyelamatkan Stephen yang terluka parah. Tapi tiba-tiba, Vasily kembali muncul. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, para tentara Jerman terlihat sedang melakukan proses pemindahan tahanan perang. Setelah naik kereta selama puluhan jam, dalam kondisi tak diberi makan dan minum, para tahanan kemudian dipaksa berbaris di tengah derasnya hujan. Semua tahanan ini berasal dari Uni Soviet, makanya setiap perkataan sang kepala penjara akan diterjemahkan oleh seorang wanita bernama Anya. Di penghujung pidatonya, semua tahanan diminta untuk tiarap. Namun, ada satu orang yang menolak perintah tersebut, dan orang itu tak lain adalah Ivuskin. Ternyata selama ditahan, Ivuskin menolak untuk memberitahukan nama dan pangkatnya. Oleh karena itu, kepala penjara mengancam akan membunuhnya jika dia tak segera memberikan informasi yang diminta. Sayangnya, sampai akhir, Ivuskin tak memberikan jawaban apapun. Maka dari itu, dia akan langsung dieksekusi. Syukur saja saat itu terjadi, nasib baik masih berpihak padanya. Karena tiba-tiba, pistol sang kepala penjara macet. Walau demikian, bukan berarti penderitaannya telah berakhir. Karena dari sini, ia terus mengalami berbagai penyiksaan. Смотрите, чтобы не сдох. Di saat yang sama, kita diperlihatkan sosok Vasily yang saat ini menjabat sebagai petinggi pasukan Jerman setelah berhasil selamat dari luka pertempuran 3 tahun lalu. Siang itu, ia dipanggil menghadap Hitler untuk dimintai masukannya soal ratusan tank Uni Soviet yang tak lama lagi akan memasuki wilayah kekuasaan Jerman. Vasily pun menyarankan agar mereka segera membentuk pasukan khusus untuk menghadapinya. Батальоном танковой дивизии СС Гитлер-Югент. Судьба Рейха в ваших руках. Untuk melatih calon anggota pasukan kavalerinya, Vasily membutuhkan lawan yang tangguh selama berlatih. Oleh karena itu, dia berencana untuk memanfaatkan para tahanan perang yang berasal dari Uni Soviet. Saat melihat daftar tahanan, dia sangat takjub begitu mendapati foto Ivuskin. Tentu saja, Vasily tak mungkin bisa melupakan pertempuran yang melukai wajahnya 3 tahun lalu. Uniknya, begitu namanya disebutkan, si petinggi penjara bilang kalau mereka sebentar lagi akan mengeksekusinya, karena dia sudah mencoba kabur dari penjara sebanyak 7 kali. Мы нашли того, кто нам нужен. Миссии. Мне нужен квалифицированный русский переводчик. Ditemani Anya, Vasily mendatangi Ivuskin yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan akibat mengalami berbagai penyiksaan. Setelah 3 tahun, mereka berdua akhirnya bisa saling berkenalan. Tanpa basa-basi, Vasily menjelaskan tawarannya. Tapi tentu saja, sebagai prajurit berjiwa kesatria, Ivuskin lebih memilih mati dibanding harus melatih tentara Jerman yang berniat menguasai tanah kelahirannya. Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. В назначенный день ты выйдешь на полигон и... Да пошел ты. Entah dari mana dia mendapatkan idenya, namun Vasily tiba-tiba mengancam akan membunuh Anya jika Ivuskin terus menolak permintaannya. Sebagai pria sejati, tentu saja ia tak bisa membiarkan wanita tak berdaya di hadapannya mati begitu saja. Maka dari itu, dengan terpaksa, dia pun menerima tawaran yang diberikan. Имя? Keesokan harinya, di tengah teriknya matahari, dan di antara 18.000 tahanan perang, Vasily memerintahkan anggotanya memanggil 10 nama untuk maju ke depan. Kalian mungkin menyadari kalau di antara yang berbaris, terdapat sosok Stephen. Siapa yang menyangka kalau dia juga berhasil selamat dari luka perang 3 tahun lalu. Dan tak lama kemudian, Ivuskin pun muncul untuk memilih 3 orang yang akan menjadi anggotanya selama bertugas. Setelah melewati proses pemilihan, Ivuskin dan anggotanya kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk menyaksikan tank yang akan mereka gunakan selama pelatihan. Belum lama ini, Jerman berhadapan dengan pasukan Uni Soviet, dan kebetulan mereka berhasil mengamankan sebuah tank tipe T-34.
Namun anehnya, tank tersebut mengeluarkan aroma tak sedap. Karena ternyata di dalamnya masih terdapat beberapa jasad dari para prajurit Uni Soviet yang gugur dalam bertugas. Sebagai permulaan, Ivuskin diminta untuk menyingkirkan semua jasad tersebut, serta memperbaiki mesinnya hingga bisa berfungsi dengan normal. Приказы не смейте сомневаться. Saat akan mengeluarkan jasad dari tank tersebut, Ivuskin menyadari kalau di dalamnya masih terdapat 6 buah amunisi aktif. Tentara Jerman tidak menyadari hal ini, maka dari itu mereka pun bergegas menyembunyikannya dengan cara menyeludupkannya di antara para jasad. Uniknya lagi, agar tak satupun tentara Jerman yang menyadari aksinya ini, Ivuskin meminta agar mereka diizinkan untuk mengurus pemakamannya sendiri. Singkat cerita, Ivuskin dan rekannya yang bernama Serafim berhasil menyeludupkan ke-6 amunisi tadi ke dalam kuburan rekan mereka. Dari sana, keduanya kembali ke bengkel, dan disinilah akhirnya dia mulai menjelaskan bagaimana cara mereka kabur ke depannya. Perbatasan negara terletak sekitar 300 km dari lokasi mereka saat ini. Jika tank itu bisa mereka perbaiki seperti sedia kala, maka perjalanan itu bisa mereka tempuh dalam waktu 6 jam. Если рискнуть, есть шанс. Нам зараз биться, это як зайцу вовка загрызти. Там победа. Ты со мной? Хочешь чудо, будет чудо. Malam itu, Ivuskin dipanggil menghadap Vasily ke ruang kerjanya untuk membahas soal strategi pelatihan minggu depan. Namun sepanjang penjelasan, perhatian Ivuskin malah teralihkan dengan kecantikan Anya. Di lain sisi, sejak tadi, dia juga memandangi peta yang berada di atas meja. Sayangnya, baru juga mau dicuri, peta itu keburu diambil Vasily untuk disimpan di laci mejanya. Твое здоровье. Чтоб тебя печень лопнула. Selama 3 hari, mereka semua bekerja keras untuk memperbaiki mesin dari tank T-34. Nyawa mereka bergantung pada mesin tersebut. Karena jika terjadi kendala di tengah pertempuran, maka tak akan ada kesempatan kedua. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian, akhirnya tibalah hari pengujian. Vasily terlihat sudah tidak sabar dengan hasil yang dijanjikan. Готов! Готов. Walaupun sudah beberapa tahun tak mengemudikan tank, ternyata kemampuan Stephen belum berkurang sedikit pun. Benda dengan bobot puluhan ton itu bisa dia kendalikan dengan sangat mulus. Melihat pemandangan ini, Vasily jadi semakin terpacu untuk menguji kemampuan Ivuskin. Diam-diam dia memerintahkan bawahannya untuk memasang sebanyak mungkin ranjau darat di arena pelatihan besok. Untung saja Anya tak sengaja menguping perbincangan tersebut. Makanya dia langsung menyampaikan hal ini ke Ivuskin. Di lain sisi, dia juga sudah tahu kalau Ivuskin dan teman-temannya ingin kabur dari penjara. Makanya siang itu, Anya menyerahkan cetakan untuk menduplikat kunci ruang kerja Vasily. Singkat cerita, keesokan paginya, Vasily memberikan pidato singkat untuk menyemangati para anggota pasukan kavalerinya. Dalam sekali pelatihan, mereka mengarahkan 12 tank sekaligus. Di saat yang sama, Ivuskin juga mengumpulkan anggota timnya. Dia bilang seandainya mereka mati saat mencoba untuk kabur, setidaknya ini bisa menjadi ajang pembalasan dendam ke para tentara Jerman yang selama ini menyiksa mereka tanpa ampun. Kuburan tempat mereka menyembunyikan amunisi kemarin terletak di tengah medan pelatihan. Makanya mereka bisa menggalinya kembali dengan mudah. Selama pelatihan berlangsung, Vasily dan koleganya memantau dari sebuah menara. Dan mereka sudah tidak sabar dengan pertunjukan yang akan datang. Di saat yang sama, Anya diam-diam mengendap ke ruangan kerja Vasily untuk mencuri peta wilayah Jerman. Sayangnya, kebetulan sekali, di saat yang sama, salah satu anggota Vasily juga diminta untuk masuk ke ruangan tersebut demi mengambil rokok yang tertinggal. Oh my god. О, Господи. Cerdas, Anya berakting sebagai selingkuhan dari Vasily. Otomatis bawahannya tadi tak berani menyinggung temuannya ketika menghadap atasannya. Dari sana, Anya kemudian beranjak keluar penjara. Sebagai translator, dia berhak untuk keluar penjara sekali setahun. Dan selama ini, izin tersebut tak pernah dia gunakan. Makanya para sipir tak curiga sama sekali dengan tingkahnya. Los. Давай. Прощай, чушок. Sebelum pertempuran dimulai, Ivuskin dan anggotanya menyelimuti medan pelatihan dengan kepulan asap. Awalnya, Vasily mengira itu strategi yang cerdas. Tapi tiba-tiba... Кошечка, повернись к нам, батько! Para tentara Jerman sontak panik ketika menyadari Ivuskin memiliki amunisi aktif. Makanya dia segera mengarahkan beberapa tank tempur untuk ikut masuk ke medan pelatihan.
Tak sampai sana, tentara Jerman juga menembakkan puluhan mortir ke tengah kepulan asap. Namun semua itu sudah Ivuskin perkirakan. Bahkan sejak tadi, mereka sebenarnya sudah berhasil mengitari arena dan bersiap untuk memberikan serangan kejutan. Черт. Para tentara musuh langsung ketar-ketir setelah menerima serangan tadi. Di lain sisi, untuk menghindari serangan langsung, tank Vasily kemudian melewati jalur yang tidak biasa dan mengakibatkan hancurnya belasan mobil mewah. Satu-satunya jalan keluar dari penjara adalah melewati gerbang utama. Makanya para tentara Jerman sudah bersiap dengan granatnya. Tapi untung saja sampai akhir, tak satupun dari serangan tersebut yang berhasil menghentikan mereka. Dan pada akhirnya, Ivuskin beserta timnya berhasil kabur dari penjara. Belasan kilometer dari gerbang penjara, terdapat Anya yang sudah bersiap di pinggir jalan, menanti kedatangan Ivuskin. Beberapa warga yang menyaksikan pemandangan ini sontak kaget ketika melihat sebuah tank Rusia melintasi jalan umum. Dengan bangganya, Anya juga menunjukkan kalau dia berhasil mencuri peta tadi. Dan dari sini, pelarian mereka pun berlanjut. Двигайтесь там! Хорошо! Вот ваша место! Tentu saja, Vasily tak tinggal diam melihat situasi ini dan segera memerintahkan penutupan jalan pada radius 50 km dari lokasi penjara saat ini. Di lain sisi, agar bisa melanjutkan pelariannya, Ivuskin sempat singgah di sebuah pom bensin untuk isi ulang. Dan singkat cerita, dari sana mereka akhirnya berhasil tiba di kota terdekat. Penduduk kota sontak kaget begitu melihat ada tank Rusia berkeliaran di tengah jalan. Bahkan saking takutnya, polisi yang berjaga di kota tak berani memberikan perlawanan. Kesempatan ini pun Ivuskin manfaatkan untuk mengumpulkan makanan, pakaian, dan sebagainya. Спасибо. Bitte danke. Auf Wiedersehen. Dari sana, mereka pun melanjutkan pelariannya melewati jalur utama. Namun siapa yang menyangka kalau di ujung jalan ternyata terdapat sebuah meriam udara yang sudah menunggu kedatangan mereka sejak tadi. Vasily sudah menduga kalau Ivuskin akan berhasil menghindari serangan tersebut. Namun tujuan utama dari serangan tadi bukanlah untuk melumpuhkannya, melainkan untuk memancingnya masuk ke hutan. Dari sana, ia pun mengerahkan ratusan tentara untuk menyisiri pelarian mereka. Tak sampai sana, Vasily bahkan turun langsung untuk mencari keberadaannya menggunakan pesawat. Walaupun tentara Jerman sudah mengerahkan segalanya, syukur saja nasib baik masih berpihak ke Ivuskin. Karena sampai akhir persembunyian mereka tak berhasil ditemukan. Слева вдоль той дороги. Еще ниже. Setelah berkendara non-stop, mesin tank mereka hampir mengalami overheat. Oleh karena itu, Ivuskin memerintahkan agar mereka beristirahat sejenak. Dan kebetulan sekali, lokasi pemberhentiannya itu tepat berada di seberang danau. Makanya, Serafim menyarankan agar mereka memanfaatkan situasi ini untuk mandi bersama. Walaupun tak berhasil menemukan persembunyian Ivuskin, Vasily tadi sempat menemukan jejak pelarian mereka. Berdasarkan perhitungannya, Ivuskin kemungkinan akan kabur ke kota A besok pagi. Makanya sebelum mereka tiba di sana, dia berencana untuk menyiapkan jebakan. Sebenarnya, Ivuskin sudah menduga hal ini. Makanya malam itu dia sempat menyampaikan ke rekan-rekannya bagaimana jika kita buang saja tank itu ke dalam danau, agar pelariannya susah dilacak. Lagi pula, perbatasan negara sudah tak jauh lagi. Dari sana, mereka cukup berpencar dan menyamar sebagai warga Jerman. Sayangnya, ide itu ditolak oleh semua rekannya. Мне танк бросать жалко. Вы давали присягу бить врага до последней капли крови. Ладно. Singkat cerita, saat semua rekannya sedang tertidur lelap, Ivuskin yang berjaga malam menyempatkan diri untuk menyatakan perasaan cintanya ke Anya. Ternyata mereka berdua saling suka sejak pandangan pertama. Getaran mesin tank Jerman membangunkan Ivuskin dan rekan-rekannya. Mereka harus berangkat secepat mungkin sebelum musuh sampai ke kota yang dituju. Karena dapat dipastikan akan terjadi pertempuran hebat, Ivuskin pun meminta agar Anya melanjutkan pelariannya seorang diri. Jika rencana berjalan mulus, mereka pasti akan kembali bertemu di titik yang telah ditentukan. Namun jika gagal, Anya harus bisa melewati perbatasan tanpa kehadirannya. Здесь товарищ слабого стрела. Лес он такой. Свидимся еще. Свидимся.
Singkat cerita, saat akan memasuki kota, Ivuskin menyadari kalau terdapat sebuah koper di pinggir jalan, menandakan warga telah dievakuasi oleh militer Jerman. Tak menutup kemungkinan di depan sudah terdapat jebakan musuh. Maka dari itu, Ivuskin menyarankan agar Stefan mengarahkan tanknya melewati jalur-jalur alternatif. Namun, siapa yang menyangka kalau sebenarnya itulah yang Vasily rencanakan sejak awal. Syukur saja di detik-detik terakhir, Ivuskin menyadari hal tersebut. Namun, serangan belum berakhir, dan perlu diingat, amunisi tank mereka tersisa 5 buah. Jadi setiap pelurunya harus tepat sasaran. Berkat serangan tadi, musuh tak bisa mengikuti pelarian mereka. Namun Vasily sudah menyiapkan beberapa tank tambahan untuk berjaga di ujung lorong. Insting Ivuskin juga sudah menduga hal ini, makanya dia sempat keluar dari tank untuk melihatnya secara langsung. Ternyata mereka telah dikepung dari 3 arah. Untuk keluar dari situasi tersebut, salah satu dari mereka harus menjadi pengalih perhatian. Ты дай приказ, командир. Отвлечешь внимание, как понял? Действуй. Bermodalkan sebuah granat, Volchok pun mendekati salah satu tank musuh. Rencananya begitu serangan terjadi, tank mereka akan langsung menembus dinding yang terletak di seberang jalan. Ivuskin yakin di belakang dinding tersebut terdapat jalan keluar. Sayangnya ketika akan melemparkan granatnya, Volchok malah terkena tembakan. Ivuskin berhasil menghindari 2 tembakan sekaligus. Sayangnya pelarian mereka ternyata tak semulus yang dibayangkan, karena di balik dinding yang mereka tembus terdapat sebuah tank musuh. Lucunya lagi, posisi mereka saling membelakangi satu sama lain. Sekarang siapapun yang berhasil memutar laras senjatanya lebih dulu, maka dialah yang akan memenangkan pertempuran. Ledakan sedekat itu tentu saja langsung melukai pendengaran Ivuskin dan rekan-rekannya. Situasi semakin mencekam karena tiba-tiba anggota Vasily muncul dari samping. Masalahnya mereka tak mungkin lagi bisa menghindari serangan tersebut. Untung saja tiba-tiba Volchok muncul sebagai pahlawan. Sekalipun bahunya terluka parah, ternyata dia berhasil mengambil alih tank musuh. Sayangnya akibat serangannya itu jugalah sekarang Vasily malah mengincarnya. Tentu saja begitu temannya diserang, Ivuskin segera memberikan serangan balasan. Tapi hasilnya malah seperti ini. Setelah saling melepaskan tembakan, Vasily tiba-tiba keluar dari tanknya untuk melemparkan sarung tangan ke tanah. Gestur ini menandakan dia ingin agar mereka beristirahat selama 5 menit sebelum melanjutkan duelnya. Tentu saja tawaran itu Ivuskin terima dengan senang hati, karena dengan begitu dia bisa menyelamatkan Volchok lebih dulu. Peluru tank mereka tersisa 1 lagi. Jadi serangan selanjutnya harus menghasilkan daya hancur yang maksimal. Duel akan semakin menegangkan karena sejak tadi tank Vasily sudah berjaga di ujung jembatan. Jadi dapat dipastikan tak ada lagi yang namanya serangan kejutan. Sebelum bertempur, Ivuskin cuma memerintahkan agar Stefan melaju sekencang mungkin dan berbelok ketika waktunya tiba. Ivuskin sangat ahli dalam memperkirakan serangan yang akan datang. Berkat komandonya, tank mereka terhindar dari kerusakan fatal. Dan untuk memaksimalkan daya hancur dari serangan terakhirnya, mereka harus melancarkannya dari jarak sedekat mungkin. Pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan tank musuh. Tapi sekalipun terluka parah, Vasily ternyata masih hidup. Oleh karena itu, Ivuskin bersiap untuk melepaskan tembakan. Namun di penghujung duel, dia menyadari kalau tindakannya itu tak diperlukan. Bahkan dibanding membunuh musuhnya, dia menawarkan opsi damai. Tapi ternyata Vasily lebih memilih mati dibanding harus hidup menanggung malu. Karena tanknya rusak parah, Ivuskin dan teman-temannya melanjutkan pelarian mereka dengan berjalan kaki, sambil menandu Volchok yang terluka parah. Anya sendiri sudah menunggu kehadiran mereka di tempat yang dijanjikan. Dan singkat cerita, di akhir film kita ditunjukkan sedikit cuplikan dari kelanjutan hidup Ivuskin dan teman-temannya setelah berhasil kembali ke tanah air. Stefan melanjutkan hidupnya sebagai petani, Serafim jadi pelukis gereja, Volchok asik berburu di hutan, sedangkan Ivuskin menikah dengan Anya dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Dan dengan begitu, film pun tamat.